Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan karunia hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di dalam perkuliahan ini untuk berhadir di hari ini untuk mengisi jadwal perkuliahan pada hari ini. Salat berserta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang minaz zulumati ilan nur. Kemudian kita dengarkan pencerahan materi yang berjudul Isti'la dan Istib'al kepada Mu'alim Ustaz Fityan Indy Rahman. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat selanjutnya yaitu Isti'la dan Istifal. Jadi Isti'la huwa irtifang aqsal lisan ila al-hanakil a'la inda nutqi bil harfi. Artinya adalah naiknya pangkal lidah ke langit-langit ketika mengucapkan huruf. Jadi isti'la ya asal katanya dari ala memang naik atas ya. Maksudnya adalah naiknya pangkal lidah. Jadi kan kalau lidah ini ada ujung lidah, paling ujung, ada tengah lidah dan ada pangkal lidah bagian dalam. Nah, isti'la ini pangkal lidah atau lidah bagian dalam naik ke atas, naik ke langit-langit ketika kita mengucapkan huruf. Ada berapa? Ada 7 huruf. Nah, disingkat dengan khassa, dawqin, qir. Jadi isti'la ini ada 7 huruf. Disingkat dengan khassa, dawqin, qir. Nah, ciri khas daripada huruf ini yaitu adalah naik ya. Naiknya pangkal lidah ke langit-langit. Maka karena naik, maka ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah huruf yang 7 ini menjadi tafkhim atau tebal. Nah, menjadi tebal karena lidah naik maka dia jadi tebal. Itu yang pertama. Huruf-hurufnya coba kalau kita baca misalnya dari huruf kho. Kho, nah, tebal. Kalau dalam bahasa Indonesia itu mungkin bisa agak lebih kalau kita dengar tuh o bulat lah. O bulat. Itu dalam lidah kita Indonesia. Tetapi memang tidak semua o bulat ini pangkal lidah naik. Nah, itu yang diperhatikan. Jadi yang pertama kho ya. Itu yang diperhatikan tebal. Nah, yang kedua adalah kita tetap memperhatikan tempat keluar huruf ini. Tempat keluar huruf ini jangan sampai nanti karena harus menebalkan, maka nanti kalau lidahnya, kalau makhraj huruf ini keluar dari lidah, maka jangan sampai bibir kita berubah menjadi monyong misalnya ketika dia fathah. Nah, contohnya misalnya kho. Nah, kemudian so, ya, so. Nah, huruf isti'la inilah yang membedakan sod dengan sin. Huruf sin itu bisa kita juga bunyikan so. Kita bunyikan o bulat kalau Indonesia, so. Itu apa? Nah, biasanya itu berubah makhrajnya terpengaruh sin atau terpengaruh dengan yang o Indonesia, akhirnya yang dimonyongkan adalah bibir so. Nah, bukan. Huruf sod ini nanti makhrajnya tetap dari lidah juga, pangkal lidah naik so. Nah, maka jangan sampai bibir kita so monyong karena ingin menebalkan. Nah, jadi so tetap, bibir tetap so, hanya cukup dibuka saja ketika dia fathah. So. Ketika dia dhammah, nah kata dhammah baru dimonyongkan. So ya, so, su, misalnya su ya. Su, monyong. Ketika dia kasrah, maka dia di bibirnya ditarik sai ya. Jadi ya kho, khu, khi. Kemudian so, su, sai. So, su, sai. Kemudian
huruf dot. Nah, tebal lagi, bo. Kemudian bu. Kemudian bay. Bay. Nah. Kemudian huruf wo, ya. Wo, ya. Wu, wi. Kemudian huruf po. Nah. Po, pai. Nah. Kemudian huruf ko. Ya. Ku, kai. Kemudian huruf go. Zu, wai. Wai. Ya. Nah, seperti itu yang harus dijaga adalah tafkhim. Baik dia fathah ataupun dhammah ataupun kasrah. Nah, seperti itu tetap dijaga. Kemudian tertib atau urutan tebalnya ini ada urutannya. Yang paling tebal adalah yang paling kuat huruf to ya, huruf to. Kemudian huruf dod, kemudian sod, kemudian dha, kemudian qaf, kemudian wain dan kha. Nah, itu urutannya. Kemudian ada lagi yang harus kita perhatikan ketika kita bertemu dengan hukum ikhfa. Hukum ikhfa, nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf isti'la ini, maka nanti ikhfanya ini juga tafkhim, tebal. Ikhfanya juga tebal. Misalnya nun mati bertemu dengan qaf, misalnya huruf min bertemu dengan qablika. Nah, maka kita membacanya tebal. Min qablika. Bukan min qablika, bukan. Tapi min qablika. Tebal. Seakan-akan mulut kita ini sudah siap menyebutkan huruf qaf itu tadi. Min qablika. Nah, seperti itu. Atau bertemu dengan to. Min bertemu dengan tain, ya. Huruf min bertemu dengan tain. Jadi min tain, seperti itu. Mulut kita sudah siap menyebutkan huruf tin tadi. Min tain, itu tebal. Nah, jadi tafkhim ini adalah salah satu konsekuensi dari huruf isti'la ini. Ada tebalnya, itu harus kita jaga. Nah, lawan daripada isti'la yaitu istifal. Nah, istifal artinya adalah inkhifadul lisan ila qa'il fammi 'inda nutqi bil harfi. Turunnya lidah ke rongga mulut bagian bawah ketika mengucapkan huruf. Nah, jadi lidahnya tidak naik. Nah, itu lawan atau sisa daripada huruf khassa dawqin khair ini. Itu biasa saja. Nah, biasa saja. Maka jangan sampai kita menebalkan, ya. Menebalkan huruf-huruf yang istifal ini. Biasanya bisa kita terpengaruh, ya. Misalnya gini, terpengaruh tebal, hurufnya istifal. Tetapi karena sesudahnya huruf isti'la, maka akhirnya kita secara tidak sengaja ikut menebalkan juga. Contohnya misalnya dalam Fatihah, huruf lam ini istifal. Bertemu dengan isti'la huruf dot. Misalnya walad dhalin. Kalau tidak perhatian maka menyebutkan lamnya sudah walad. Nah, ini terbah tebal walad do. Karena apa? Dia terpengaruh huruf isti'la sudahnya. Nah, jadi jangan sampai membaca Fatihah wailil maghdubi 'alaihim walad. Nah, tebal wala. Tetap dijaga tipis. Tetap dijaga lidahnya turun walad dhalin. Nah, baru naiknya ketika huruf dot. Nah, itu adalah tata cara atau penjelasan dari sifat isti'la dan istifal. Nah, ini yang pertama yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya kita serahkan kepada moderator. Demikian penyampaian materi dari mu'alim. Semoga kita dapat memahami dari penyampaian beliau. Amin. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.